Ya, nah ini teh heula ke opening ke kerobokan. Ini kita bakal syuting Rumah Singgah 2 ya. Enggak, satunya ada opening. Kita bakal syuting Rumah Singgah yang kedua, Diary from Bayuyun ya. Diary from Bayuyun. Syuting lagi. Iya, tapi nggak hari ini sih. Kayaknya di Rumah Singgah kedua suaraku sedikit berat ya. Sedikit berat ya. Habis bukan tari, jadi taro. Oh, jadi taro, soalnya berat. Halo guys, kita syuting lagi Rumah Singgah kedua ya. Ini lagi prepare. Bentar lagi kita mulai. Lu Om. Ya, jangan disentuh Om. Ada hewan. Ini kenapa SIM cardnya smartphone? Ya soalnya nggak bisa. Nggak main-perin. Ya diblokir, emailnya diblokir. Oh iya. Emailnya kena blokir jadi smartphone doang. JJ pergi ke pasar. Dika sekarang jadi nge-grab sekarang Dika. Oh gitu. Di film Rumah Singgah 2 ini peran yang saya mainkan sebagai Dika ya. Dika orangnya baik, humble, bersahabat. Pokoknya naon ya. Sebelumnya halo semuanya, aku di sini memerankan sebagai Lestari atau bisa dipanggil Tari. Nama panjangnya Tari itu di sini dikasih tahu guys. Jadi namanya itu Bianca Lestari Semesta Raharja. Saya memerankan sebagai papahnya Tari. Jadi papahnya Tari ini memang sosok ayah yang sayang sama anaknya. Dan dia juga pengen menebus kesalahannya di masa lalu karena gara-gara dia dan ibunya, Tari jadi stres dan mengidap amnesia disosiatif. Yang membedakan film pertama sama film kedua itu sebenarnya dari sudut pandang ya. Yang film pertama kan sudut pandangnya Dika, terus ya kalau yang kedua ini sudut pandangnya lebih ke Lestari gitu. Tapi sebenarnya bukan itu doang ya perbedaannya. Perbedaannya itu sebenarnya kalau di Rumah Singgah 1 gue mencoba untuk menggabungkan dua universe berbeda menjadikan jadi satu film gitu, jadi satu film. Tapi di film Rumah Singgah yang kedua ini gue mencoba mencampur elemen-elemen lain yang gue coba satukan di film Rumah Singgah ini yang kedua. Salah satunya kayak mental illness ya, yang sebenarnya gue coba gabung dengan kisah cinta remaja gitu. Gimana sih ketika orang asal kasarnya masih remaja tapi udah punya mental illness. Nah makanya di film Rumah Singgah 2 ini gue mencoba hal itu dan ya alhamdulillah bisa tercampur dengan baik gitu. JJ HP admin. Salah. Siap. Tempo tukang grab teh loba gaya HP-na aya 2. Gimana ini Bang Jun diliatin anak-anak? Aduh, merasa seperti Diliatin bocil-bocil. Kameranya mana gitu lagi. merasa seperti banyak fans ya guys. Ada motor sama mobil. Si Manda jadi ngaguruan itu tuh. Simian. Alhamdulillah. People, sekarang syuting hari kedua Rumah Singgah 2 anjay. Sekarang syutingnya di Tasik ya, dan di sini tidak ada siapa-siapa karena bohong, ini mah akhirnya lagi gawe, gak ikut syuting. Seberapa jam syuting? Jam 5 jamnya. Ngesrek beres mian. Duasin deui. Mana duasin? Nah, yang menarik di Rumah Singgah 2 ini nggak cuma di rumah aja, sekarang ada syuting di sekolah guys. Tantangannya paling ya saya harus berperan sebagai anak remaja lagi, anak sekolah lagi gitu. Pokoknya Rumah Singgah 2 ini bakalan seru banget. Proses di syuting di Rumah Singgah 2 ini seru, menegangkan karena ini pengalaman pertama untuk memerankan sosok ayah.
Seru banget ya pastinya kan. Di Absurd tuh gak pernah gak ada yang gak seru gitu ya, karena kan emang kru-krunya juga yang selalu bikin ketawa gitu ya. Iya, soalnya aku tuh kayak gak bisa bete aja gitu, gak tau kenapa. Makanya ketika aku punya adegan yang nangis gitu ya, itu sebenarnya tuh kayak aduh ini aku takut ketawa gitu, karena emang di Absurd tuh aku selalu ketawa gitu guys. Sebenarnya proses syutingnya itu ya alhamdulillah lancar ya, terbilang minim kesalahan lah gitu ya. Dan gue coba semaksimal mungkin gitu untuk nggak miss sama sekali, tapi ya tetap aja gitu ada yang miss dikit-dikit gitu. Ya sebenarnya dari mulai talent, kru, semua hal-hal yang membantu di proyek Rumah Singgah 2 alhamdulillah bisa lancar lah gitu, kendalanya dikit gitu ketimbang film-film sebelumnya. Ini teh si Mian teh lain sapoe tapi full project eueuhan kumaha teu ngilu ki koe. Sa-project? Sa-project teu ngilu. Kik aja lah. Lagian ada juga malah jadi lama ceritanya. Nah, tantangannya sebenarnya karena ini memang pertama bagi saya dan juga harus berdialog, terus juga berakting bukan seperti biasanya. Kalau dulu biasanya aktingnya hanya berdasarkan cerita-cerita yang sudah ada dibuat gitu kan. Kalau sekarang memang harus menghafalkan skrip. Tantangan lagi-lagi mengenai hal menangis gitu ya. Sama kan di Rumah Singgah kedua ini tuh kita ada cast baru, ada papanya Tari. Jadi mungkin akunya juga harus chemistry lagi gitu ya sama papanya Tari gitu. Cuman alhamdulillahnya itu bisa berjalan dengan lancar. Terus ya itu sih paling yang nangis aja, karena di scene yang Rumah Singgah kedua ini tuh emang bener-bener nangisnya itu melebihi di Rumah Singgah yang pertama gitu guys. Kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya nanti kalian udah nonton gitu ya, aku pengen kalian juga komen gitu ya, mungkin itu bisa jadi sedikit kritik buat aku nanti ke depannya gitu. Gitu sih paling, karena ada ngamuk-ngamuk yang seperti itunya gitu. Gitu deh, pokoknya jangan lupa nonton ya guys ya. Ayo, tap, diuk, 1 out, 3 masuk. Tempo beget-beget tengah deui. Ketemu anjing gue. Siatnya datang, bukan langsung kayak. Sih kan bingung ing. Sing iraha datang aja enggak boleh. Kasih ya Dio, mana sut sakedeung langsung keluar. Keluar situ. Si Reva masih Dio. Ngerti tuh. Kalau untuk cerita sih sebenarnya cerita Rumah Singgah 2 ini ceritanya lebih condong ke Lestari ya, karena ya menceritakan sudut pandang Lestarinya juga, bagaimana dia bisa ketemu sama Dika, terus ngobrol sama bapaknya gimana, terus malah di rumahnya kan ada kakaknya, malah ada Mbak Yuyun sebagai pembantunya dan lain-lain gitu. Jadi ini lebih menjelaskan bagaimana momen yang pernah Tari lewatin di Bandung ya gitu. Makanya di sini ada, sebenarnya di film Rumah Singgah 2 juga ada momen-momen yang sebenarnya nggak ada di Rumah Singgah 1. Contohnya kayak adegan-adegan yang ada di sekolah gitu kan, yang rasanya ada karakter baru di sekolah, kayak misalkan kayak Michelle dan kayak Rian yang kita tahu cuman ada di luar sekolah, dan akhirnya di Rumah Singgah 2 ini banyak momen-momen yang sebenarnya di Rumah Singgah 1 itu nggak ada dan terjawab di Rumah Singgah kedua gitu. Terus selain itu juga emang ceritanya tuh di sini emang si Tari teh punya apa ya? Punya penyakit hilang ingatan yang membuat ya dia tuh hidupnya nggak seperti orang pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh tentang Tari yang ingin
hidup seperti orang biasa, tapi dia nggak sadar gitu kalau penyakit yang dia derita teh bikin dia nggak hidup seperti pada orang pada umumnya gitu. Aku ada di hari ketiga kawan-kawanku ya. Hari ketiga akhirnya ya syuting Rumah Singgah kedua. Berarti ini udah ada berapa sisa scene lagi bang? Nanya kode. Oke. Akhirnya syuting di sekolah. Betul. Dan sekarang ini di behind the scene terbaru ada Bel Dandi nih. Halo Bel Dandi. Bikin seorang wanita jadi itu keturun percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Nggak boleh pacaran sama guru. Oh nggak boleh pacaran. Kenapa tuh? Nggak boleh pacaran bu. Om nggak boleh pacaran sama. Aduh. Oh iya, tujuannya dengan pulang sekolah jadi bawa jaket sama bawa tas. Oke, di parkirannya siap ya. Oke. Kalian sebagai apa di sini kak? Alhamdulillah saya kemarin saya tuh jadi director, cuman 3 hari nggak datang jadi diganti. Oh. Ini lemas ya? Kayak gini. Tari merenung gimana merenung? Merenung. Oh, tari. Si tari itu nama kepanjangannya tari tunai. Kalau ngomongin soal tantangan sebenarnya apa ya? Banyak banget sih sebenarnya. Ya tantangan yang paling gila itu ketika ada adegan di mana si Lestari ini harus nangis. Tapi ini bukan nangis kayak cuman satu adegan ya, satu scene doang. Tapi ini ada 4 atau 5 scene, gue lupa. Jadi di 5 scene itu dia tuh harus bener-bener nangis gitu. Kayak nangisnya tuh kayak bener-bener total gitu. Makanya di sini gimana gue caranya agar si Reva ya yang meranin Tari ini enggak capek terus-terusan nangis. Jadi kasarnya nangisnya dalam satu waktu kita bisa ngabisin dalam waktu 5 scene gitu gimana caranya. Dan gue coba koordinasi sama wardrobe kala itu. Gue coba gimana caranya kata gue tuh si Tari tetap nangis tapi bajunya ganti sesuai sama scene-nya. Dan akhirnya gue coba sama tim wardrobe akhirnya berhasil gitu dan lancar juga alhamdulillah gitu. Dan ada beberapa juga yang kayak misalkan ada kalau kalian udah nonton filmnya ada scene dimana si kasur itu dipenuhi sama kertas-kertas. Nah itu udah wah semua terlibat gitu di adegan itu. Dan yang paling memorable sih di mana scene emosional ya di cafe itu yang adegan Rian sama Dika itu saling adu bacot ya. Dan wah gila gue kebawa emosional, apalagi banyak retake-nya juga. Wah itu tantangan banget karena emang di cafe juga agak susah. Dan ambilnya sih lancar-lancar aja gitu di situ gitu. Dan itu yang kasarnya scene-scene itu tuh gue harus naikin fokus gue lebih gitu ketimbang sebelum-sebelumnya gitu. Enggak, coba direct dong, talentnya direct. Yang mana? Tadi yang telepon, direct. Jadi gini ya, Rep. Jangan itu pelan banget. Pelan-pelan kayak gimana? Papa kenapa? Makin ke bawah. Apaan tuh? Yang mana itu kemarin itu Kapila? Kamari gering anjir ya yang bisa ngomong gitu. Apaan tuh? Lain swing, gering. Kak, lagi apa kan? Jongkok. Smooth lah. Kenapa gini lah ibu-ibu? Kenapa kita harus imunisasi sejak dini? Inilah hasilnya ibu-ibu. Pacarku tak ada di rumah. Mana capek ah. Seperti mati. Ya sayang, seperti mati. Cintaku pada lampu. Ya sayang, seperti mati. Lampu, cintaku pada lampu. Lampu, BG. Jangan lupa nonton. Rumah Singgah 2. Diary from Lestari Hanya di YouTube channel Absurd Production. Jangan lupa untuk Like, Share. dan subscribe. bye guys. Udah beres. Iya, oh ya, udah beres. Iya tahu udah beres. Ya guys, orang teh telat gitunya kan kuduna teh telat sih kadiana friends anjing. Gak nangis itu tuh lebih ke keluar tah jinnya alhamdulillah. Jin keluar. Apakah masih ada jinnya? Tinggal pulang
Biasanya mulu yang kayak gitu. Bisa coba lagi. Coba minggir. Oh iya siap. Ah udah nggak ada. Saya tahu. Oh iya. Maaf. Bukan dia. Semen 3 roda.